Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlak lil Banin jilid 3 tentang adab-adab muhadasah, adab berbicara. Ini adab berbicara yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa min adabil muhadasati aidan an tahtarisa minal kalimatil badhi'ah. Dan sebahagian dari adab-adab berbicara pula itu bahwa tahtarisa, engkau menjaga, minal kalimatil badhi'ah, dari kalimat-kalimat yang bazi'ah, yang keji, yang tercela. Wa minas sabbi wal la'ni, dan daripada mencela dan mengutuk. Wa qad warada, dan sungguh telah waridlah dalam satu hadis, dan telah waridlah oleh laisal mu'minu bitta'anin wala la'anin wala fahishin wala bazi'in. Tidaklah orang yang beriman itu bitta'an, orang yang suka ta'an itu menuduh, mencela, membicarakan hal-hal yang mengganggu kehormatan orang lain, itu ta'an. Wala la'an, tidak pula yang suka mengutuk. Wala fahishin, tidak pula mukmin itu orang yang fahish, yang ngomong jorok. Wala baziin, dan juga kalam yang keji. Jadi hampir sama ini. Ta'anin, membicarakan sesuatu perkataan yang bisa merusak kehormatan orang lain. La'an, kata-kata yang mengutuk, mencela, mencerca. Fahishin, kata-kata keji, biasanya menyangkut dengan fahisyah, masalah seks. Wala bazi juga sama, fahish. Jadi ya, adab berbicara kita hendaklah menghindari kalimat-kalimat yang jorok, mencela dan mengutuk. Berdakwah juga ya harus pakai bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah, kalam hikmah, nasihat-nasihat yang baik. Karena Nabi menyatakan dalam satu hadis, seorang mukmin itu tidaklah dia suka mencela, mengutuk, dan omong jorok dan seterusnya. Wa anta jitanibal ghaibata wal kadhiba wan namimah, dan bahwa engkau menghindari akan ghibah, menggosip orang lain, wal kadhiba, berbohong, wan namimah, dan mengadu domba. Ini semua perkara-perkara yang bisa menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah mengumpat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah menyukai oleh salah satu kamu akan bahwa makan ia akan daging saudaranya, hal keadaan saudaranya itu maitan, yang mati, fakarihtumu, maka pasti engkau membenci akannya. Jadi memang Allah melarang kita saling menggosip. Bahkan ini menggosip dianggap seperti kita memakan daging saudara kita ketika dia udah mati. Pasti kita tidak menyukainya. Karena itu pun janganlah kita menyukai menggosip orang lain. Kita nggak mau digosip, orang lain juga pasti nggak akan mau digosip. Wa fil hadis, dalam satu hadis, kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu kadzibun. Kaburat khiyanatan, sangat besarlah nisbah pengkhianatan, an tuhaddisa, oleh bahwa engkau bercerita. Jadi fa'il kaburat an tuhaddisa, an dan fi'il ditakwi menjadi masdar, jadi fa'il kaburat. Khianah tamyiz nisbah. Kaburat khianatan, besarlah nisbah pengkhianatan, an tuhaddisa akhaka, oleh bahwa engkau menceritakan kepada saudaramu hadisan, akan satu pembicaraan, satu cerita, huwa laka bihi musaddiqun, yang bermula dianya saudaramu, laka bagimu, bihi dengannya hadis, dengannya cerita itu, musaddiqun itu yang percaya, wa anta lahu kadzibun, dan bermula engkau baginya itu yang berdusta. Artinya dianggap satu pengkhianatan terbesar ketika kita mengisahkan sesuatu kepada saudara kita percaya kepada cerita kita, tapi kita berbohong kepadanya. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan pernah masuk surga oleh nammam, orang yang suka mengadu domba. Domba jangan diadu.
Wa antatrukal halifa walau kunta shadiqan, dan bahwa engkau meninggalkan akan bersumpah walau kunta shadiqan, sekalipun adalah engkau itu yang benar. Hindari menggunakan kata-kata sumpah dalam berbicara, karena kadang orang suka bersumpah, tujuan bersumpah itu untuk menguatkan supaya orang lain percaya terhadap kata-katanya. Dalam kejujuran aja kita dilarang bersumpah, apalagi dalam kebohongan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, dan janganlah engkau menjadikan akan Allah akan sebagai penghalang liaymanikum, bagi sumpah-sumpahmu. Wa alla tatakallama bijahlin, dan bahwa tidaklah engkau berbicara dengan kebodohan. Artinya kalau kita enggak tahu, jangan membicarakan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Fa idza su'ilta an syai'in la ta'lamuhu fala tastahi an taqula Allahu a'lam. Fa idza su'ilta, bila engkau ditanyakan an syai'in, tentang sesuatu, la ta'lamuhu, sesuatu yang tidak engkau ketahui akannya, fala tastahi, maka janganlah engkau malu, an taqula, akan bahwa engkau berkata Allahu a'lam, Allah yang mengetahuinya, aku tidak tahu. Jadi kalau memang ada yang bertanya kita enggak tahu, kita bilang tidak tahu, karena tidak tahu itu tidak akan mengurangi derajat dan kehormatan kita. Justru kalau kita ngomong tanpa dasar pengetahuan, itulah yang akan merendahkan kita. Au la adri, atau katakan olehmu, la adri, aku tidak tahu. Fa inna zalika la yadha'u min qadarik, karena bahwa sungguh demikian, berkata Allahu a'lam atau la adri, atau aku tidak tahu, karena bahwa sungguhnya demikian itu la yadha'u, tidak akan merendahkan ia min qadarika, daripada nilaimu. Bal yarfa'u maqamaka 'indallahi wa 'indan nas, bahkan bisa mengangkat ia akan kedudukanmu 'indallah, di sisi Allah, wa 'indan nas, dan di sisi manusia. Justru ketika kita bilang tidak tahu terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, itu akan membuat derajat kita tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia juga, karena memang Allah melarang kita berbicara tanpa ilmu. Wa yadullu ala quwwati dinika wa taharati qalbik, dan menunjukkan ia kita berani berkata aku tidak tahu, ala quwwati dinik, di atas kekuatan kuat agamamu, wa taharati qalbik, dan menunjukkan kepada kebersihan hatimu. Wa tanalu bidzalika thawabil ilmi, dan engkau dapatkan dengan demikian akan pahala ilmu. Itu justru menunjukkan bahwa kita itu teguh berpegang dengan agama, tidak berbicara berdasarkan kebodohan atau ketidaktahuan, tapi kita harus berbicara berdasarkan pengetahuan. Walizalika qala Sya'bi rahimahullah, karena itu walizalik, karena demikian telah berkatalah oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, apa kata beliau, la adri nisful ilmi, bermula la adri itu nisful ilmi, separuh dari ilmu. Ketika kita berani mengatakan aku tidak tahu terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, itu sebahagian memang separuh dari pengetahuan. Ketujuh, wa an tatahaffadha aidan fi kalamika min ifsya'i sirri wa min al-mizahi ghairi laik, dan bahwa engkau menjaga pula, an tatahaffadha aidan, dan bahwa engkau menjaga pula fi kalamika, dalam ucapanmu, min ifsya'i sirri, dari membuka rahasia, wa min al-mizahi ghairi laik, dan daripada bergurau yang tidak layak. Dalam berbicara hindari membuka rahasia orang lain, hindari gurauan-gurauan yang tidak layak dengan tempat, kondisi, dan keadaan yang sedang kita bicarakan. Li'annahu yurisul hiqda, karena bahwa sungguh membuka rahasia, bergurau dengan yang tidak layak, yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya yang demikian itu yurisul hiqda, bisa mewarisi ia, menyebabkan ia akan dendam, hiqd, dendam. Wa min kasratid dhahiqi aw raf'i sauti bihi, dan wa min kasrati kita ataf kepada min ifsya'is sirri, dan pula hendaklah engkau menjaga dalam ucapanmu, min kasratid dhahki, dari banyak tertawa, aw raf'is sauti bihi, atau dari tinggi suara dengannya tertawa. Kalau bisa tinggalkan banyak tertawa, atau tertawa boleh tapi jangan membesarkan suara dengannya tertawa. Wa min ubusil wajah,
dan hindari pula dari masam muka, ubusil wajah. Jangan bermasam muka di hadapan orang lain. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Nabi? Inna Allah ta'ala yubghidul mu'abbisa fi wujuhi ikhwanih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yubghidu, marah ianya Allah, membenci ianya Allah, al-mu'abbisa, akan orang yang bermasam fi wujuhi ikhwanihi, di hadapan wajah-wajah saudara-saudaranya. Jadi mu'abbis itu bermuka masam di hadapan saudara-saudara kita. Allah tidak menyukainya. Wa minal kibri wal ujubi wal fakhri, dan wa minal kibri kita ataf lagi kepada ifsya, dan kita hindari pula minal kibri daripada ketakaburan, wal ujubi dari ujub, kagum terhadap diri sendiri, merasa kita hebat luar biasa, wal fakhri, dan menjaga diri dari fakhri, berbangga-bangga dengan segala hal. Qala ta'ala, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menyucikan akan diri-diri kalian, huwa a'lamu bimanittaqa, dianya Allah itu yang lebih tahu, bimanittaqa, dengan siapa itu yang bertakwa. Jadi enggak perlu memuji diri, memuji keluarga kita, dan memuji siapapun. Memuji orang lain masih boleh, ini memuji diri sendiri, yang berkenaan dengan diri kita sendiri jangan kita puji. Karena Allah yang tahu siapa yang paling takwa. Wa minil istihza'i bi ahadin, dan hindarkan pula dari istihza, menyepelekan, melecehkan, bi ahadin, dengan siapapun. Au muhakati qawlihi wa fi'lihi, atau hindari dari menghikayahkan perkataannya dan perbuatannya. Jadi kadang kita suka menghikayahkan perkataan, mengulang perkataan orang, suka menceritakan perbuatan orang. Kadang ini bisa menyakiti orang lain. Mempraktekkan gaya-gaya orang yang jelek misalkan. Awit ta'ridu bi syai'in min uyubihi aw ta'yirihi bila qabih, hindari pula dari menyindir. At-ta'rid, menyindir orang lain, bi syai'in min uyubihi, dengan sesuatu dari aibnya. Jangan pernah kita menyebut aib orang lain, walaupun dalam bentuk isyarah. Lebih-lebih yang berkaitan dengan fisik itu akan membuat orang sangat tersinggung sekali. Au ta'yirihi bila qabih, atau mencela seseorang dengan lakapnya. Ada orang-orang yang punya gelar tidak baik, punya lakap tidak baik, sebutan tidak baik misalkan. Kita jangan pernah mencela orang itu. Biasanya ini menyangkut dengan kondisi tubuh, fisik, wajah, hidung, gigi, yang segala macam bentuknya. Jangan kita ta'yir dia, kita cela dia dengan lakapnya. Qala ta'ala, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah menghina oleh satu kaum, min qaumin, terhadap kaum yang lain, asa ay yakunu, barangkali saja bahwa adalah mereka yang dicela tadi itu lebih baik, minhum, dari mereka yang mencela. Wala nisaun min nisain, jangan pula mencela nisaun atau kepada kaumun, jangan pula mencela oleh wanita-wanita min nisain, terhadap wanita yang lain, asa ayyakunna, barangkali saja bahwa adalah mereka yang dicela itu khairan, lebih baik, minhunna, dari mereka yang mencela. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela, mengumpat akan diri-diri kalian. Wala tanabadzu bil alqab, janganlah kalian saling melempar, tanabadzu, saling menggelari, bil alqab, dengan gelaran-gelaran yang jelek tentunya. Jadi jangan kita saling menggelari saudara kita, menyebut kayak zaman sekarang, cebong, kampret, segala macam, itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza azaka safihun bikalamin fa'rid an ijabati. Wa iza azaka, dan bila menyakiti akan darimu, safihun, oleh seorang yang bodoh. Jadi walaupun orang pintar, ketika dia menyakiti orang lain namanya safih. Wa iza azaka, dan apabila menyakiti akan dirimu oleh safihun, oleh seorang yang bodoh, bikalamin, dengan satu ucapan,
fa'arid an ijabatih, maka berpalinglah kamu dari menjawabnya. Ketika kita dicela oleh seseorang, tidak perlu kita menjawabnya. Kama qala syair, sebagaimana berkatalah seorang pensyair, idza nataqa safihu fala tujibhu, apabila berbicaralah oleh orang yang bodoh, fala tujibhu, maka jangan engkau jawab akannya. Wa khairun min ijabatihi sukut, dan bermula yang lebih baik dari menjawabnya itu adalah diam. Jadi diam itu jawaban terbaik terhadap orang yang bodoh, yang suka mengutuk dan mencela orang lain. Sakattu anis safih, aku diam dari menjawab orang yang bodoh. Fadanna anni aitu anil jawabi wa ma aitu. Fadanna, maka mengira ianya si safih tadi, mengira ianya orang yang bodoh bahwa sungguh aku itu aitu, aku lemah, anil jawab, dari menjawab, wa ma aitu, padahal aku tidaklah lemah. Begitu kata pensyair. Ketika kita dicela oleh seorang yang bodoh, tidak usah menjawabnya, karena diam itu jawaban terbaik untuknya. Aku diam dari celaan si bodoh, aku tidak menjawabnya. Si bodoh mengira aku lemah dari menjawabnya, padahal aku tidaklah lemah, tapi aku membiarkan dia berada dalam kebodohannya. Inilah antara lain adab-adab berbicara yang luar biasa sekali kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.